Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Kan sekarang musimnya pandemi yaitu COVID-19. Maka pembelajaran yang seharusnya dilakukan di sekolah dialihkan menjadi di rumah yaitu dengan sistem daring. Nah, walaupun pembelajarannya dengan cara daring, tetapi kalian harus tetap semangat dan rajin belajar. Dan jangan lupa harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sesuai ditentukan oleh pemerintah. Udah ada yang tahu belum materi hari ini apa? Oke, baik, kan sekarang ini musimnya pandemi, yaitu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi berhubungan dengan protokol kesehatan, yaitu tentang bersih-bersih. Nah, bagaimana sih seseorang itu bisa bersih? Yaitu bisa dilakukan dengan bersuci terlebih dahulu. Jadi berhubungan dengan toharo. Sudah tahu kan materi hari ini apa? Yaudah, kita lanjutkan dulu ya pembelajarannya. Untuk absennya, dengan mengisi Google Form yang telah Ibu sediakan pada WhatsApp Group. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dan doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa tetap membaca juz amalnya sendiri-sendiri. Baik anak-anak, untuk materi hari ini membahas mengenai tentang toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Bersuci disebut juga dengan toharo, yaitu membersihkan diri dari hadas dan juga najis. Nah, kemudian untuk pengertian dari hadas dan juga najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk sholat. Misalnya, kentut, buang air kecil, buang air besar, dan juga menyentuh kemaluan. Nah, kemudian untuk najis. Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah. Misalnya, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, dan juga air liur anjing. Nah, untuk selanjutnya ini adalah macam-macam hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan juga hadas besar. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu hadas kecil. Hadas kecil ini yang menyebabkan batalnya wudhu. Seperti halnya yang pertama itu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dubul dan kubul. Yang kedua, hilangnya akal atau bisa disebut dengan orang yang tertidur. Yang ketiga, bersentuhan antara seorang laki-laki dengan orang yang bertumpan yang bukan mahramnya. Kemudian cara untuk mensucikannya ialah kita bisa dengan berwudu atau bertayamum. Kemudian yang kedua ini adalah tentang hadas besar. Hadas besar ini apa saja sih? Hadas besar ini yaitu seperti yang pertama haid, kedua wiladah, yang ketiga nifas, empat jima, dan yang kelima ini keluarnya mani. Kemudian untuk mensucikan dari hadas besar ini, itu kita bisa melakukan dari mandi besar, yaitu mandi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, untuk materi selanjutnya ialah macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mukholado. Yang pertama dulu, najis mukhafafah. Yang dimaksud dengan najis mukhafafah itu ialah najis ringan, yaitu najis ringan ini merupakan suatu air kencing dari bayi laki-laki yang masih kecil, yang belum memakan apa-apa kecuali dari ASI ibunya. Dan cara mensucikannya ialah dengan mempercikkan air terhadap najis tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini merupakan najis yang sedang. Dan najis yang sedang ini merupakan najis seperti darah, kemudian ada juga itu bangkai binatang, yang ketiga nanah juga. Cara mensucikan dari najis mutawasito itu ialah dengan membuang najisnya terlebih dahulu.
Kemudian yang terkena najis itu dibasuh dengan air sehingga rasanya, warnanya, sifatnya, baunya itu telah hilang. Kemudian najis yang ketiga ini adalah najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini merupakan najis yang berat seperti halnya dengan babi, kemudian juga anjing, itu juga termasuk najis mughalladhah. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ialah dengan membasuh 7 kali dengan air. Dan salah satu basuhan itu harus dicampur dengan air dengan debu. Kemudian mengenai air itu apabila ditinjau dari hukumnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ini air mutlak, yang kedua air mutanajis, yang ketiga ini air thahir ghairu mutahhir, yang keempat air mustakmal, dan yang kelima air musyammas. Untuk yang pertama ini ialah air mutlak. Air mutlak merupakan air yang suci dan dapat untuk disucikan. Air ini sah apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Jadi air mutanajis ini tidak halal untuk diminum dan juga tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air thahir ghairu mutahhir. Air ini merupakan air yang suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Air ini sah tetapi tidak dapat apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal merupakan air yang jumlahnya sedikit dan telah dipakai untuk bersuci, walaupun tidak berubah warnanya atau sifatnya itu. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang terakhir ini adalah air musammas. Air musammas merupakan air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci, walaupun masih sah apabila digunakan untuk bersuci. Selanjutnya mengenai macam-macam bersuci atau toharoh, itu ada 3. Yang pertama itu wudhu. Wudhu adalah menghilangkan hadas kecil dengan air. Contohnya seperti kentut, buang air kecil, dan juga buang air besar. Yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib adalah bersuci karena melakukan hadas besar. Contohnya, wanita yang habis melahirkan dan wanita sesudah haid.
ketiga itu yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu dan juga mandi besar. Tayamum menggunakan debu yang suci. Kita dibolehkan bertayamum apabila yang pertama itu tidak ada air, yang kedua dalam perjalanan, dan yang ketiga ketika sakit. Jadi kita boleh melakukan tayamum apabila terjadinya 3 sebab itu tadi. Terdapat beberapa alat-alat untuk bersuci, yaitu antara lain yang pertama air, yang kedua tanah atau debu, yang ketiga batu, yang keempat tisu, dan yang terakhir yaitu daun kering. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan memberi kalimat soal terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam air untuk bersuci. Yang ketiga, jelaskan macam-macam hukum air untuk bersuci. Yang keempat, jelaskan pengertian dari najis. Yang kelima, jelaskan pengertian dari hadas. Batas pengerjaannya sampai nanti sore dan bisa dikirim lewat grup WA ya. Nanti Ibu tunggu sampai jam 5. Apabila sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.